Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Livia Kotratunanda. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Pendidikan IPS dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit penjelasan mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Sebagai seorang pendidik, harus mampu membuat profiling peserta didik sebelum memulai pembelajaran di kelas. Profiling peserta didik ini memiliki tujuan untuk memahami karakteristik dari peserta didik. Sebagai seorang pendidik, harus mampu memahami informasi profil peserta didik untuk dijadikan sebagai acuan dalam merancang pembelajaran sehingga sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Terdapat 12 aspek karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh seorang pendidik. Yang pertama ada etnik, yang kedua ada kultural, yang ketiga status sosial, 4 minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi, yang ke-10 perkembangan sosial, 11 ada perkembangan moral, dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Yang pertama, saya akan membahas etnik dan kultural. Dalam proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis ini menjadi informasi yang sangat penting bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Peserta didik mungkin berasal dari berbagai daerah yang memiliki kebudayaan yang beragam, sehingga menciptakan kelas yang multikultural. Pendidik dalam proses pembelajaran harus mampu memahami keberagaman budaya yang ada di dalam kelasnya. Selanjutnya yaitu status sosial. Peserta didik yang bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran di kelas. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya variasi status sosial ekonomi tersebut, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif atau membeda-bedakan. Selanjutnya, minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik tentunya berbeda-beda atau tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada yang sedang, dan bahkan ada yang rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta manfaat dan fungsi dari mata pelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan kognitif anak memiliki pendekatan yang berbeda-beda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik akan mempengaruhi pendidik dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran seperti metode, media, dan jenis evaluasi yang digunakan. Aspek selanjutnya yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki atau pengetahuan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Selain itu, kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui analisis instruksional selama proses pembelajaran. Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena
Hal itu dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu gaya belajar visual auditif, kemudian ada kinestetik, serta reading dan writing, atau membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi dapat timbul dari dalam diri individu, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan motivasi yang dapat dipengaruhi faktor dari luar dirinya sendiri, atau motivasi ekstrinsik. Motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, kadang sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar, yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan atau tantangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitasnya dalam belajar. Aspek yang selanjutnya adalah perkembangan emosi. Dalam hal ini, emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut sehingga menjadi menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak di manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Aspek yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat kita ketahui atau dapat dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas ini memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia, secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil, ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya, saya menampilkan panduan lembar observasi peserta didik yang telah saya buat. Di situ terdapat identifikasi subjek yang berisi tentang identitas dari peserta didik, mulai dari nama peserta didik, kelas, kemudian tanggal pengamatan, lokasi pengamatan. Kemudian pada kolom pertama saya memberikan aspek pada 12 aspek yang telah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu indikator dari masing-masing aspek. Kemudian ada hasil observasi dan hasil interpretasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.